Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita dalam pelajaran bahasa Indonesia. Minggu lalu kalian telah mempelajari mengenai struktur dari teks eksposisi. Untuk kali ini kita akan mempelajari mengenai kebahasaan dari teks eksposisi. Yang pertama, dalam teks eksposisi menggunakan bahasa baku, baik kosakatanya maupun strukturnya. Jadi bahasa baku itu bahasa yang resmi, seperti kalian dalam menulis surat lamaran pekerjaan atau menulis surat. Yang kedua, menggunakan makna denotasi. Maksudnya dalam kalian menulis teks eksposisi, kata maupun kosakata maupun kalimat menggunakan makna yang sebenarnya. Jangan menggunakan makna yang konotasi. Jadi tidak boleh menggunakan ungkapan, perumpamaan, ataupun majas. Berikutnya, yaitu menggunakan istilah teknis atau istilah keilmuan. Misal, dalam buku paket, dalam teks eksposisi, pembangunan dan bencana alam, di situ saya memilih atau mengambil istilah teknisnya yaitu polusi, habitat, populasi, dan lain-lain. Bisa kalian cari sendiri, masih ada contoh dalam teks tersebut. Yang berikutnya, menggunakan pronomina. Pronomina itu nama lainnya kata ganti orang. Nah, kata ganti orang atau pronomina yang digunakan dalam teks eksposisi yaitu kami atau kita. Walaupun pronomina ada yang lain, ada saya, aku, hamba, mereka, dia, tapi dalam pronomina teks eksposisi menggunakan kata ganti kami atau kita, supaya pendapat tersebut sudah diakui oleh orang lain atau orang banyak, khalayak umum. Kalau menggunakan pronomina saya, aku, hamba, terlihat sombong. Kemudian yang berikutnya, menggunakan kalimat informatif atau berita. Kalimat informatif itu berarti isinya yaitu kalimat yang memberikan informasi atau memberitahu kepada khalayak umum, kepada masyarakat yang membaca ataupun yang mendengarkan. Kebahasaan yang berikutnya menggunakan kata sifat atau nama lainnya adjektif atau adjektiva. Misalnya, kata sifat itu rusak, besar, tinggi, dan masih banyak yang lainnya. Kebahasaan yang berikutnya menggunakan afiksasi. Afiksasi juga dinamakan dengan imbuhan. Misalnya, di sini saya mencontohkan ada 3 kata. Kata bentukan itu berarti kata yang telah mendapatkan imbuhan. Kata bentukan 1, kemiskinan. Jenisnya kemiskinan itu disebut nomina. Imbuhannya dari kemiskinan ke an. Kata dasar dari kemiskinan yaitu miskin. Jenis dari miskin yaitu adjektiva. Kata bentukan yang kedua, penipisan. Jenisnya nomina, imbuhan dari penipisan pen-an, kata dasarnya yaitu tipis. Jenisnya juga tipis itu adjektiva. Yang ketiga, kata bentukan terencana. Jenisnya adjektiva, imbuhan ter, kata dasarnya rencana. Jenisnya yaitu rencana itu verba. Kebahasaan berikutnya menggunakan kalimat verbal. Nah, kalimat verbal itu kalimat yang berpredikat kata kerja atau verba. Contoh, transmigrasi dapat membentuk jiwa kewirausahaan. Transmigrasi unsurnya yaitu subjek atau S, dapat membentuk predikat atau P, jiwa kewirausahaan objek. Nah, dapat membentuk tersebut predikat ya, predikatnya yaitu kata kerja, membentuk kata kerja. Berarti kalau dapat membentuk frasa verba.
Bisa ya membedakan verba, nomina, adjektiva, dan lainnya. Kebahasan berikutnya menggunakan konjungsi atau kata penghubung, yaitu konjungsi hubungan perbandingan, konjungsi pertentangan, konjungsi syarat, konjungsi pengandaian, konjungsi pilihan, konjungsi penegasan, dan konjungsi konsesif. Nah, kita pahami satu-satu, yaitu dari konjungsi hubungan perbandingan persamaan. Contoh konjungsinya yang dipakai sebagaimana, seperti halnya, sehubungan dengan itu, sebaliknya, dan sebagainya. B. Konjungsi pengandaian. Konjungsi yang dipakai seandainya, andai kata, andaikan, sekiranya. C. Konjungsi syarat. Konjungsi yang dipakai jikalau, jika, kalau, asalkan, dan sebagainya. D. Konjungsi pertentangan. Konjungsinya yaitu akan tetapi, namun, sedangkan, dan sebagainya. E. Konjungsi konsesif. Konjungsi yang dipakai walaupun, meskipun, sekalipun, dan sebagainya. Nah, itulah kebahasaan yang dipakai dalam teks eksposisi. Semoga kalian bisa memahaminya dan juga kalian bisa menambahkan materi ini dari buku paket. Silahkan kalian mencatat sendiri ya apa yang menurut kalian penting untuk belajar besok-besok ya. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.